Pemirsa, sepanjang hari Selasa kemarin, polisi direpotkan dengan adanya ancaman bom melalui pesan elektronik di 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Akibatnya petugas Polres Metro Depok bersama Gegana menyisir sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pesan beruntun tersebut. Personel Polres Metro Depok bersama Gegana Brimob menyisir sejumlah sekolah yang menjadi sasaran teror bom lewat pesan berantai. Salah satunya SMA Ar-Rahman Depok. Satu persatu ruangan diperiksa dengan menggunakan metal detektor. Pesan berantai dikirim lewat email atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesan tersebut, pelaku teror mengancam akan meledakkan bom di sejumlah sekolah di Depok. Pengirim email mengaku memiliki motif pribadi, yaitu kebencian terhadap dunia pendidikan di Depok, serta ketidakpuasan terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Tim Gegana Brimob turut diterjunkan untuk melakukan penyisiran secara menyeluruh guna memastikan tidak ada bahan peledak di lokasi sekolah. Pihak sekolah menegaskan tidak mengenal nama pengirim dan memastikan yang bersangkutan bukan merupakan alumni SMA Ar-Rahman. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan ada sekira 10 sekolah yang mendapat ancaman teror. Polisi sudah memeriksa alamat yang tertera di email dan masih mendalami apakah pengirim sesuai nama yang tertera atau seseorang mencuri identitas orang lain. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selalu berhati-hati dan jangan gampang tergiur dengan iming-iming bonus dan diskon yang ditawarkan perencana pernikahan atau wedding organizer. Di Klaten, Jawa Tengah, 40 calon pengantin menjadi korban penipuan WO abal-abal. Tak tanggung-tanggung, total kerugian ditaksir hingga 1 miliar rupiah. Petugas Resmo Polres Klaten, Jawa Tengah menangkap seorang pria wakil direktur sebuah wedding organizer setelah melakukan pelarian hingga keluar kota selama 3 bulan. Proses penangkapan berlangsung dramatis. Pelaku sempat bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di daerah Serang, Banten. Modus aksi penipuan dan penggelapan yang dilakukan pelaku mulai terendus sejak pertengahan tahun lalu ketika banyak pernikahan yang dijadwalkan tidak terlaksana. Pelaku juga memberikan iming-iming promo diskon besar-besaran sejak awal tahun kepada para calon pengantin. Jumlah korbannya tercatat lebih dari 40 orang dengan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Misteri jasad wanita terbakar di bawah jembatan permandian Kogawuna, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terungkap. Hasil penyelidikan, korban dibunuh kekasihnya sendiri yang merupakan anggota TNI. Identitas jasad wanita tewas dalam kondisi mengenaskan yang ditemukan di bawah jembatan permandian Kogawuna, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terungkap. Menurut keterangan keluarga, sehari sebelum jasad ditemukan, korban sempat mendatangi rumah orang tuanya dan meminta untuk menjaga kedua anaknya. Setelah itu, keluarga tidak mengetahui kabar korban. Keluarga baru mengetahui korban meninggal setelah melihat foto jasad korban beredar di media sosial. Keluarga menyebut sebelumnya korban pernah mengenalkan kekasihnya dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota TNI. Atas dasar itu, keluarga menduga kekasihnya terlibat dalam kematian korban. Denpom masih mendalami kasus tersebut. 2 saksi telah diperiksa di Subdenpom Bau-Bau merupakan oknum TNI yang juga berstatus sebagai terduga pelaku. Keduanya masing-masing berinisial Prada Y dan Prada Z. Dinilai tak bisa mengurus permasalahan sampah, Menteri Lingkungan Hidup memberikan sanksi administrasi untuk Pemkot Tangerang Selatan, Banten hingga tidak layak mendapatkan predikat Adipura. Bahkan jika Juni 2026 mendatang permasalahan itu tak teratasi, sanksi pidana 4 tahun penjara akan dilayangkan Kementerian Lingkungan Hidup.
Berlarut-larutnya permasalahan sampah di Kota Tangerang Selatan dikeluhkan warga. Bahkan tumpukan sampah yang sempat menghiasi sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat juga viral karena hanya ditutupi terpal saja tanpa adanya pengangkutan. Akibatnya aroma bau tak sedap hingga ribuan belatung pun menghiasi kondisi jalanan. Pemkot Tangsel pun berkilah jika permasalahan ini dampak dari TPA Cipucang yang tutup karena melebihi kapasitas. Persoalan ini pun membuat Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurfik sengaja mendatangi Tangerang Selatan untuk melihat dan membahas persoalan ini. Hasilnya, sanksi administrasi dijatuhkan untuk pemerintah Tangerang Selatan karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya. Bahkan jika hingga Juni 2006 mendatang permasalahan sampah belum juga bisa teratasi, maka sanksi pidana 4 tahun penjara akan menjerat Pemkot Tangsel. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim jika Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang tak layak mendapatkan predikat Kota Adipura. Karena bagaimanapun juga berdasarkan Undang-Undang 18 2008 maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Sementara itu, kondisi TPA Cipucang masih ditutup sehingga pemerintah Tangsel terpaksa memanfaatkan TPS 3R untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Menjadi seorang ibu merupakan perjalanan penuh cerita dan tantangan. Setiap ibu memiliki versi terbaiknya masing-masing. Melalui kampanye Siapa Takut Jadi Ibu, Prenagen mengajak para ibu dan keluarga untuk saling mendukung dalam setiap tahap kehamilan hingga menyusui. Acara fashion show ibu hamil ini menampilkan berbagai busana khusus ibu hamil serta booth Prenagen yang menyediakan informasi dan spot foto bagi para moms. Menurut Prenagen, menjadi ibu bukan hanya tentang persiapan fisik, namun juga mental dan emosional. Peran pasangan, keluarga, serta lingkungan menjadi support system penting bagi setiap ibu. Prenagen tidak hanya menghadirkan produk nutrisi, namun juga wadah bagi para ibu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Selama 4 dekade, Prenagen telah menemani para ibu dalam memenuhi nutrisi esensial, mulai dari masa persiapan kehamilan, hingga menyusui. Nutrisi yang dihadirkan Prenagen diklaim terukur dan lengkap sehingga memudahkan ibu dalam memenuhi kebutuhan gizi yang berbeda dengan susu biasa maupun suplemen tunggal. Prenagen hadir sebagai salah satu support system untuk moms, menemani di masa kehamilan, menyusui, dan juga sebelumnya di masa persiapan kehamilan. Menyesuaikan gaya hidup moms modern yang aktif, Prenagen juga menghadirkan produk UHT siap minum dengan nutrisi lengkap, low fat, dan less sugar. Memberikan kebutuhan bagi moms untuk tetap memenuhi kebutuhan nutrisi kapan saja dan di mana saja. Tim Liputan iNews melaporkan.